selamat datang di Ecopreneur Talk The Green Revolution bersama aku Vivi dan aku Farida. Gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya semangat dong buat dengerin podcast kita di sore hari ini, ya nggak Vi? Bener banget sih Ida. By the way ya Vi, kamu tahu nggak sih kalau bisnis sekarang tuh nggak cuma modal untung doang loh? Oh iya kah? Iya sih, dipikir-pikir juga gitu sih. Apalagi di tengah krisis global saat ini. Betul. Tentunya kita butuh bisnis yang bukan hanya soal profit, tetapi juga keberlanjutan. Maka dari itu kita butuh ide-ide kreatif dari para Gen Z melalui lomba Business Plan Competition dan Seminar Nasional Kewirausahaan 2026 bersama bidang entrepreneur Kamadiksi. Oke, mungkin kita langsung aja nih sambut narasumber dan kita pada hari ini. Ada Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Hai. Boleh duduk dulu nih Kak. Nah, boleh banget nih Kak Cindy kenalan terlebih dahulu biar teman-teman podcast lebih akrab dengan kakak. Silahkan Kak Cindy. Oke, makasih banyak Vivi dan juga Farida yang udah ngebantu gitu ya untuk ngarahkan. Halo Ecopreneur, sebenarnya kenalin, nama aku Cindy Magrieta Mada Putri. Aku bisa dipanggil Cindy dan untuk kali ini aku jadi narasumber teman-teman dan untuk kesehariannya di Kamadiksi aku udah jadi ketua umum. Salam kenal. Nah Kak Cindy, BPC Senas tahun ini tuh mengusung tema Green Innovation Revolution. Namanya sih keren banget ya. Tapi boleh gak sih Kak dijelasin secara sederhana esensi dari tema tersebut? Oke, jadi betul banget nih teman-teman. Kalau misalkan kita ngobrolin sekarang ya, kita juga lagi di kawasan yang super hijau gini ya, gitu. Itu relate banget dengan apa ya, yang memang saat ini ada gitu. Kan teman-teman tahu lah ya bahwasanya kalau kita ngomongin soal bisnis, pasti itu sifatnya lebih ke kayak konvensional atau bisnis biasa gitu. Nah, kita di sini juga sebagai Gen Z gitu ya, tadi sempat di-mention bahwasanya kita juga masih ada tanggungan yang mana kan pernah dengar gak sih kalau 2045 itu tuh Indonesia tuh menargetkan bahwa zero sampah gitu. Oh iya bener banget sih Kak itu. Iya itu makanya di sini kenapa digusung kita tuh hanya green aja nih, tapi juga inovasinya nih untuk Gen Z dan juga terutama buat mahasiswa nih nanti gimana dan juga untuk teman-teman semua gitu. Wah, menarik banget ya Kak. Jadi cakupannya tuh luas ya, nggak cuman yang ribet-ribet, tapi bisa yang dari sekitar kita. Betul. Jadi kayak justru kita tuh memanfaatkan situasi yang ada di sekitar kita supaya tidak ngasilin sampah gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin bisnis nih ya, bisnisnya itu kan ada outputnya limbah. Kalau enggak hal-hal yang mencemari lingkungan nih. Bener. Justru kita sebagai Gen Z ya, tadi juga seharusnya kita tuh memanfaatkan peluang itu. Nah, memanfaatkan sebenarnya apa? Itu dia bisa juga diolah sebagai bisnis yang eco-planner yang tadi eco-planner ya. Lebih kayak apa ya? Eco-friendly gitu ya terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, makin kebayang nih teman-teman gimana suatu bisnis dituangkan dalam proposal perencanaan bisnis. Sekarang kita masuk ke info yang penting nih tentang BPC Senas bersama narasumber kita yang akan menjawab semuanya. Nah, sebenarnya BPC Senas itu apa sih Kak? Nah, kalau misalkan kita ngomongin BPC sama Semnas ya, sebenarnya teman-teman itu perlu digarisbawahi nih, dan teman-teman di rumah juga barangkali penasaran gitu ya, bahwa itu tuh dua rangkaian yang sebenarnya ada puncaknya dan juga ada yang namanya sistem lombanya gitu. Nah, kalau BPC itu sendiri itu Business Plan Competition gitu. Nah, itu tuh serangkaian dari perlombaan yang mana bisnis gitu teman-teman. Nah, itu tuh yang diikuti sama mahasiswa tingkatnya apa? Apakah univ aja? Enggak, jadi tingkatnya itu sampai ke tingkat nasional teman-teman. Nah, setiap rangkaian itu kan pasti ada farewell ya gitu ibaratnya. Farewellnya tuh kalau di kita namanya tuh Semnas, Seminar Nasional gitu. Jadi kalau misalkan udah pusing nih ya ngurusin soal aduh gimana ya kalau misalkan nilaiku nggak sesuai harapan juri, biasanya kan juri-juri gitu kan. Nah, itu pasti ada hal yang istimewa. Atau nggak istimewanya apa? Apa tuh? Biasanya kan ada kayak seminar tuh biasanya ada apa? Gestarnya nggak sih Kak? Betul Vivi. Jadi teman-teman ini nanti bakal ada gestarnya gitu. Mungkin belum bisa di-spill kali ya siapa gestarnya itu. Nanti teman-teman bisa stay tune aja kapan BPC dan juga Semnas diadakan. Kalian tahu nggak sih kapan?
Perkiraan sih bulan Oktober sama November ya Kak. Iya betul. Pastinya Nah, tunggu aja sih teman-teman kapan pastinya. Iya betul. Jadi teman-teman bisa pantengin aja IG entrepreneur dan juga. Betul, BPC Senas Undip. Ya, jadi bakal di-share juga informasi bagaimana alurnya, lini masanya, dan tentunya di situ juga sesuai dengan tema ya. Tema kita hari ini berhubungan dengan untuk tahun ini apa? Green Innovation Revolution. Wah, pastinya seru banget ya Kak. Kita nggak cuman bisa show up, tapi kita juga bisa dapat benefit dari acara itu. Tapi kira-kira benefit apa aja sih Kak yang didapat kalau misalkan kita ikut BPC atau Semnas ini? Oke, jadi teman-teman kalau misalkan kita ngomongin benefit, yang pertama nih, awalnya nggak kenal orang jadi kenal orang nih. Nah, itu berarti kan nambah relasi. Terus selanjutnya karena kita namanya juga ada prototype atau proposalnya, pastinya itu juga pikiran kita sebelum dan juga sesudahnya bakal lebih berkembang gitu tentunya. Dan selain dari diri kita berkembang, relasi kita berkembang, itu pasti ada ininya juga nih. Apa tuh ininya Jadi tuh Kak? tetap ada ininya ya. Kalau misalkan bisa bilang ada trofi dan juga ada hadiahnya gitu. Hadiahnya berapa? Mungkin nanti aja kali ya, teman-teman bisa ikut aja gitu. Ya gitu. Jadi kalau misalkan hadiah itu biasanya diberikan saat seminar nasional teman-teman. Jadi kayak teman-teman ketika ikut seleksi pasti nanti juga ada yang namanya final, ada semifinal ataupun ketika teman-teman menjadi peserta gitu. Jadi kayak kita nggak hanya dapat sertif peserta aja nih, barangkali menang itu dapat trofi dan juga uang gitu. Jadi seperti itu. Berarti BPC Senas ini bukan event yang kaleng-kaleng ya, tapi bener event-event yang gong sih. Tapi di luar acaranya yang menarik, lombanya juga keren. Kasih ini punya nggak sih tips and tricks biar proposalnya dilirik tuh sama juri? Oke, berarti ini misalkan kita ngomongin tips nih, itu tuh biasanya yang dicari sama orang-orang. Biasanya kayak search gitu di internet ataupun nanya-nanya ke teman-teman yang udah pernah gitu. Nah ini aku bakal spill ya teman-teman. Jadi kebanyakan kita tuh kayak asal bikin aja gitu. Nah, yang perlu di-highlight itu adalah ini kan bisnis, itu pasti ada profitnya. Tapi di kita juga menerapkan adanya impact-nya itu seperti apa. Jadi impact itu ada beberapa teman-teman. Impact terhadap manusia ataupun terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, teman-teman bisa menceritakan secara jelas dan juga secara jujur tentunya. Dan itu bisa menggunakan tools-tools yang ada. Intinya apa yang teman-teman tuangkan itu adalah benar-benar murni karya dari teman-teman itu sendiri. Dan pastinya karena ini eco-friendly ya atau eco-planner gitu ya, pasti itu juga tercantum nih teman-teman bisa menambahkan juga misalkan SDGs nomor 7 ataupun dengan SDGs nomor 9 di collab gitu. Nah karena yang pastinya untuk kedepannya itu apa yang sudah diceritakan itu adalah benar-benar murni dari pemikiran teman-teman. Jadi seperti itu. Mantap tuh Kak Cindy. Catat ya teman-teman, impact versus profit harus seimbang. Nah, dilihat juga ketelitiannya biar nanti pas nyusun proposal itu nggak keliru, bener nggak Kak Cindy? Betul banget. Jadi itu kayak hal yang krusial ya, karena kita juga harus memahami strukturnya gitu sebelum dituangkan idenya. Jadi seperti itu sih teman-teman. Rasa ya kita udah di penghujung acara nih. Pasti teman-teman di rumah ya mungkin agak gimana ya, ini udah selesai soalnya. Terima kasih banyak buat Kak Cindy yang udah datang di podcast ini dan memberikan banyak banget informasi buat kita terutama dan teman-teman yang di rumah pastinya. Mungkin sebelum kita tutup ada nggak sih closing statement nih dari Kak Cindy? Oke, satu kata atau satu kalimat nih? Satu paragraf juga nggak apa-apa kok, Kak. Oke teman-teman, jangan lupa daftar untuk kegiatan BPC dan juga Semnas ini karena pastinya teman-teman bakal dapat relasi. Setelah itu juga ilmu baru sama yang pastinya bakal dapat hadiahnya atau benefitnya gitu teman-teman. Dan intinya aku tunggu partisipasi teman-teman di BPC Semnas tahun ini tahun 2026. Makasih banyak buat Vivi dan juga Ida yang udah ngundang gitu ya untuk di sini sebagai narasumber. Ini kesempatan yang luar biasa banget untuk bisa duduk di sini ya, tentunya di green gini gitu. Cocok ya sama temanya. Terima kasih juga Kak Cindy udah berkenan menjadi narasumber kami. Oke, mungkin karena aku cukupkan dulu dari aku juga closing statement juga teman-teman udah gitu. Mungkin makasih banyak dan aku ucapin sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, Kak Cindy.
buat kalian teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, saatnya siapkan ide dan tim terbaik kalian buat BPC Semnas 2026. Boleh nih cek IG BPC Semnas Undip buat kepo-kepoin tentang info-infonya ya teman-teman. Kira-kira di tanggal berapa sih Vi mulai pendaftarannya? Menurut info sih dari tanggal 22 Agustus Wah. sampai puncaknya di bulan Oktober dan November ya teman-teman. Pastikan ya teman-teman dipantengin terus di IG BPC Semnas 2026 dan Wow. jangan tunda-tunda juga pendaftarannya. Biar apa? Ya biar cepet Biar ngajuin nggak proposalnya ketinggalan kan. juga sih Betul. dapat hadiahnya. Oke, di sini aku dan Farida pamit undur diri. See you on the BPC Semnas 2026. Dadah.